Hai, kenalin nama kakak Ara. Ini video pembelajaran pertama yang kakak buat untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMP kelas 8 khususnya. Tolong bantu like, comment, and subscribe-nya ya. Hope you enjoy this video. Oke, kita langsung mulai aja ya videonya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Tapi sebelum ke tekanan zat padat, pertama-tama yang harus diketahui itu adalah konsep tekanan. Tekanan itu besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas permukaan dengan arah tegak lurus. Tekanan berbanding terbalik dengan besarnya gaya, tetapi berbanding lurus dengan luas permukaan. Nah, itu artinya semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka tekanan akan semakin besar. Dan semakin besar luas permukaan, maka tekanan yang terjadi akan semakin kecil. Contohnya, ketika kita mencoba membalikkan gelas yang berisi air di atas lembar kertas, tapi air yang ada di dalam itu nggak tumpah. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena di dalam gelas terdapat udara selain air. Tekanan yang berada di luar gelas itu lebih besar dibanding tekanan yang ada di dalam gelas, jadi akan mendorong kertas untuk tetap menahan air di dalam gelas agar tidak tumpah. Ada 3 contoh tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pisau yang dibuat tajam, fungsinya untuk memperbesar tekanan. Lalu ada sol sepatu bola yang alasnya dibuat seperti benjolan, fungsinya untuk memperbesar gaya tekan terhadap tanah. Ada juga sepatu salju yang alasnya dibuat luas agar mampu memperkecil tekanan, jadi akan mempermudah kita ketika berjalan di atas salju yang licin. Konsep tekanan zat padat itu gini, kalau luas permukaannya semakin besar dan gaya yang diberikan juga semakin besar, maka tekanannya akan semakin besar juga. Tapi kebalikannya, kalau luas permukaannya semakin kecil dan gaya yang diberikan juga semakin kecil, maka tekanannya akan semakin kecil. Diingat ya. Oke, rumus tekanan itu P sama dengan gaya dibagi luas permukaan. P itu lambang tekanan, satuannya bisa Pascal atau N per M kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton, dan luas permukaan itu A, satuannya meter kuadrat. Masuk ke contoh soal. Sebuah koper memiliki gaya 400 Newton dan luas alas 8 meter kuadrat diletakkan di atas lantai. Hitung tekanannya. Diketahui gaya atau F 400 Newton, luas permukaannya 8 meter kuadrat, ditanya tekanan. Nah, rumusnya tadi kan gaya dibagi luas permukaan. Tinggal masukin deh. Berarti 400 dibagi 8 hasilnya 500. Satuannya N per M kuadrat. Lanjut. Contoh soal kedua. Ada 4 benda yang bentuknya berbeda, tapi massa atau beratnya itu sama, 100 kg. Dari keempat benda tersebut, mana sih yang tekanannya itu lebih besar? Jawabannya adalah benda D. Kenapa? Kalau kita balik ke konsep awal, tadi kan kalau luas permukaannya semakin kecil, maka gaya yang kita berikan akan semakin besar. Otomatis tekanannya juga jadi semakin besar. Gitu. Nah, terakhir ya. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter kuadrat. Jika berat kubus 60 Newton, berapa tekanannya? Nah, pertama-tama ubah dulu sisi dari cm ke meter, karena satuan yang kita pakai itu meter. Terus masukin ke rumus tekanan. Jadi, 60 dibagi 0,1. Hasilnya 6000 N per M kuadrat. Nah, semoga video pembelajaran yang kakak buat nggak membosankan dan bikin ngantuk. Sampai jumpa di video selanjutnya, boleh kasih masukan dan sarannya ya. Love you all.